Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nawangsi dengan NIM 4221011, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur dan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Barat bersama teman saya, Reza Dian Iswari. Untuk materi yang pertama, peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur. Lahirnya dinasti Umayyah dimulai dari peristiwa Tafhim atau arbitrase setelah pecahnya perang Siffin di Daumul Jadal. Dikisahkan bahwa Hasan yang menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib telah mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah supaya gejolak dan pemberontakan yang terjadi tidak sampai menghancurkan keutuhan umat Islam. Yang kedua, para khalifah dinasti Umayyah Timur. Itu ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah atau Yazid, Marwah bin Hakam, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik. Masa kejayaan dinasti Umayyah Timur. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak sekali bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam, yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagai daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, yang termasuk Soviet Rusia. Ketiga, front timur menghadapi wilayah yang sangat luas sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi 2 arah. Yang satu menuju utara ke daerah-daerah seberang Sungai Jihun. Peristiwa paling mencolok ialah keberanian mengepung kota Konstantinopel melalui satu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella setelah terlebih dahulu menduduki pulau-pulau di Laut Tengah seperti Rhodes, Kreta, Ciprus, Sisilia, dan sebuah pulau yang bernama Award tidak jauh dari ibu kota Romawi Timur itu. Selanjutnya, kemudian tiba masa kekuasaan Al-Walid I yang disebut-sebut sebagai masa kemenangan yang luas pengepungnya yang gagal atas Konstantinopel di zaman Muawiyah dihidupkan kembali dengan memberi pukulan-pukulan yang cukup kuat. Prestasi yang lebih besar dicapai oleh Al-Walid I adalah di front Afrika Utara dan sekitarnya. Masa kehancuran dinasti Umayyah Timur. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menentukan aspek senioritas pengaturannya tidak jelas. Yang kedua, latar belakang pembentukan dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arab Selatan Bani Qab yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang terakhir, penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Muthalib. Nah, peradaban Islam di masa dinasti Umayyah Barat. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, salah seorang khalifah dan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di zaman Al-Walid, Musa ibn Nushair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair di Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti mereka yang pernah lakukan sebelumnya. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam penaklukan wilayah Spanyol. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Reza Dian Iswari, dipersilahkan. Terima kasih. Faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk Spanyol.
Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Hal menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Roderich yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi memiliki semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama 711 sampai 755 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertamanya adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 atau 755 Masehi yang diberi gelar Abdurrahman Ad-Dakil. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwanhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Kemajuan perkembangan Islam di Spanyol. 1. Kemajuan intelektual. 2. Bidang keilmuan keagamaan. 3. Kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Spanyol Islam yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran tokoh Eropa adalah Ibnu Rushd yang dikenal dengan Averroes. Pengaruh peradaban lahir dari Islam berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di berbagai universitas Islam di Spanyol. Di dalam universitas tersebut, ilmu yang diperoleh dari universitas Islam di universitas. Berkembangnya pikiran Yunani di Eropa adalah melalui terjemahan bahasa Arab yang diterapkan kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin. Transmisi ilmu-ilmu keislaman Eropa. 1. Melalui perang salib, perang antara umat Kristen Eropa Barat ke tanah timur khususnya Palestina. 2. Melalui negeri Sicilia, eksibisi Arab dari Syria telah sampai di Sicilia pada tahun 730 Masehi. 3. Melalui Andalusia, semasa Islam di Andalusia ada sejumlah perguruan tinggi di sana, antara lain Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada. Baik, terima kasih untuk pertanyaan akan kami tampung dan kami jawab dilanjutkan di WhatsApp group. Sekian dari kelompok 2. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.